Kita akan beralih, Bapak-Bapak narasumber yang luar biasa ini, kita kasih penghargaan yang setinggi-tingginya telah menyampaikan beberapa paparannya. Bapak narasumber yang berbahagia, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke chat kami. Saya bacakan dulu. Pertama ini untuk Pak Agus dan Pak Subagio. Dari Pak Bambang Wahyudiono, KSPPS Berkah Mandiri Depok. Mohon penjelasannya, apakah KSPPS menjadi bagian dari sistem keuangan nasional atau hanya yang koperasi LKMS OJK atau dua-duanya? Yang kedua, dari Pak Adi, dari Dr. Adi, Gakopsah Jabar, ditujukan untuk Pak Prof. Ruli. Ini ada pertanyaan. Koperasi sebenarnya tadi sudah syariah disampaikan oleh Prof. Ruli. Apakah dengan demikian tidak perlu lagi ada KSPPS atau koperasi syariah? Yang ketiga, kepada Bapak Tongam OJK, kondisi bagaimana koperasi secara badan hukum harus terdaftar di OJK yang sebelumnya sudah terdaftar di bawah Kemenkop? Dari Pak Ikhwan, Gugah Nurani Indonesia. Baik, saya persilahkan kepada Pak Bagus dulu dan Pak Agus. Dipersilakan Pak Agus dulu barangkali. Mangga, atur nuhun pertanyaannya Pak Bambang terkait mengenai mungkin yang Pak Ruli juga sekalian lah disinggung ya. Nggak tahu Pak Ruli apakah masih bersama kita atau enggak. Intinya kan apakah KSPS itu bisa menjadi bagian sistem keuangan atau bagaimana? Teman-teman sekalian, kalau dari perspektif tentang layanan ekonomi sejak tahun 90-an memang 92 gitu ya, itu kita sudah mengenal dulu disebut sebagai prinsip bagi hasil, tetapi kemudian Undang-Undang Perbankan sendiri sudah mengenal sekarang itu prinsip syariah ya, bahkan sudah ada untuk memastikan kehalalan produk itu kita sudah punya Dewan Syariah Nasionalnya juga. Sekarang ini kalau boleh disampaikan sistem ekonomi kita itu memang ada dual economic system atau ada ekonomi alternatif, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, tentu dengan turunan ke bawah ya. Kalau kita lihat, kita tarik ke atas ke wajannya gitu ya, apakah wajannya memang dual economic system atau tidak, kita lihat karena ujung-ujung dari sistem moneter kita itu kan ke Bank Indonesia ya. Nah di Bank Indonesia sendiri sebetulnya sudah sejak tahun 90-an itu dibentuk pengawasan bank syariah, ekonomi moneter bank syariah, sehingga sekarang pun di Bank Indonesia ada departemen sendiri yang ngatur, yaitu Departemen Ekonomi Syariah. Nah, sebagai instrumen moneter, Bank Indonesia itu untuk bahasa gampangnya sedot semprot ya dalam rangka pengatur likuiditas uang beredar di masyarakat, memiliki instrumen yang dinamakan dengan sertifikat Bank Indonesia atau disingkat SBI. Nah, SBI di Bank Indonesia ini sekarang juga ada dua, yaitu SBI konvensional dan SBI Wadiah. Nah, instrumen fiskal dalam rangka penguatan APBN juga demikian, karena Kementerian Keuangan itu mengeluarkan surat utang negara berupa SUN, dan juga ada yang syariahnya, yaitu sukuk gitu. Jadi kalau kita lihat di wajannya di atas juga memang ini satu pilihan atau alternatif bagi yang ingin ikut ekonomi syariah, tentu itu sudah ada jalurnya sendiri begitu. Jadi memang KSPPS ini masuk dalam suatu sistem ekonomi yang kita sebut saja dual economic system ini, yaitu yang saling menunjang ya, kita sebut sebagai alternatif dan juga disebut sebagai saling menunjang gitu ya. Seperti itu jawaban, mungkin saya sekaligus menjawab dari Depok dan dari Jawa Barat. Terima kasih. Kalau Pak Ruli mau nambah silakan.
Pak Ruli masih hadir? Atau langsung kalau Pak Ruli tidak hadir, saya langsung ke Pak Bagio barangkali Pak. Baik, siap Pak Ridho. Saya senang sekali kalau ada yang bertanya. Ini akan memperluas wawasan kita dan materi-materi yang belum terus sampaikan. Baik, tadi yang saya tangkap pertanyaan yang pertama dari Pak Bambang Wahyudiono, kalau tidak salah dari Depok ya. Baik, Mas Wahyu, apakah koperasi simpan pinjam merupakan bagian dari sistem keuangan nasional kita? Gitu. Oke, sebetulnya kalau kita dekati dari sisi teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro, maka kita akan bisa mendapatkan bahwa yang dimaksud dengan bagian dari sistem keuangan nasional itu adalah ketika dia menjadi transmisi, menjadi transmisi kebijakan pemerintah. Jadi kalau ada pemerintah melakukan sebuah regulasi, kemudian lembaga tersebut menjadi salah satu transmisi untuk melakukan distribusi, maka itu adalah bagian dari sistem keuangan. Nah, pertanyaannya adalah, koperasi itu merupakan bagian dari sistem keuangan nasional atau bukan gitu ya. Nah, ini secara akademis bisa kita bahas sebetulnya gitu ya. Tapi anyway, kita nggak akan bahas secara mendalam bahwa koperasi kita ini di tahun 90-an akhir ketika terjadi krisis, pertanyaannya, kenapa sih koperasi tetap eksis dan justru bertumbuh besar? Ada momen yang kemudian membuat Kospin Jasa itu tumbuh berlipat-lipat. Kenapa Sidogri tumbuh berlipat-lipat gitu ya? Kenapa kemudian koperasi-koperasi lain juga bertumbuh berlipat-lipat gitu asetnya gitu ya? Karena justru momen itu ketika perbankan kolaps gitu ya, tapi koperasi justru tumbuh set begitu ya. Nah, artinya apa? Waktu itu ya, saya bicara tentang konteks waktu itu ya, koperasi itu sebetulnya menjadi bumper ekonomi kedua, second hand gitu ya. Jadi dia tidak ikut masuk dalam transmisi. Kenapa? Karena dia tidak kemasukan modal asing, tidak ada. Di situ tidak ada dolar bertransaksi, tidak ada. Di situ tidak ada hutang piutang ke luar negeri, tidak ada, gitu ya. Sehingga ketika ada korporasi ambruk, ketika ada perbankan ambruk, koperasi tidak apa-apa, justru kuat, gitu. Kenapa? Karena dia lepas dari sistem transmisi internasional, gitu. Nah, nanti ketika koperasi ini menjadi bagian dari sistem, maka kita selesai. Ambruk ya ambruk, set, gitu. Ya, seperti yang terjadi Spanyol misalnya, di Argentina misalnya, atau negara-negara Eropa Timur yang lain, ada sebagian yang kemudian gagal ekonominya karena tidak ada bumper. Tapi di Spanyol tidak, negaranya hancur ekonominya, tapi ekonomi masyarakatnya tetap kuat. Kenapa? Ada Mondragon dan kawan-kawan. Dia punya sistem ekonomi koperasi yang sangat kuat, yang kemudian dia menjadi bumper. Ya, pertanyaannya kita tinggal mendesain koperasi kita mau seperti apa ke depan, mendesain kebijakan kita seperti apa. Kalau kita biarkan koperasi ini kemudian peer to peer dan inline dengan sistem keuangan perbankan, maka selesai. Oke, ini tinggal kemauan willing dari pemerintah mau seperti apa. Oke, itu jawaban akademis ya, mohon maaf. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Nah, kemudian yang kedua, tadi Mas Ridho yang kedua ada terkait dengan saya nggak? Iya. Itu Pak Bagio. Ada nggak yang terkait dengan saya, Mas? Nggak ada lagi, Mas. Oh, cuma satu aja ya? Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Satu untuk nasional. Ya, selanjutnya Pak Tongam, silakan Pak. Udah dicatat Pak ya? Ya, terima kasih Pak Rida. Pertanyaan dari Pak Ridwan tadi, bagaimana koperasi secara badan hukum terdaftar di OJK, sementara sudah ada izinnya dari Kemenkop. Kalau kita lihat dalam industri jasa keuangan, ada beberapa industri jasa keuangan yang bisa didirikan dengan bentuk PT atau koperasi. Contohnya bank, LKMS, LKM, pergadaian, kemudian fintech peer-to-peer lending. Nah, secara badan hukum dia koperasi. Jadi dia mengurus izin dulu badan hukumnya di Kemenkop atau Kemenkumham saat ini secara badan hukum. Badan hukum ini belum bisa beroperasi kalau tidak ada izin usaha. Dia baru badannya. Oleh karena itu, kalau suatu koperasi ingin menjadi bank, dia harus minta izin ke OJK. Suatu koperasi yang ingin menjadi usaha fintech peer-to-peer lending atau pergadaian atau LKMS harus izin dari OJK. Jadi kita bisa luruskan di sini, badan hukumnya koperasi, bukan OJK yang beri izin badan hukum. Tetapi kalau koperasi melakukan jasa keuangan,
izinnya dari OJK. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Tongam.